Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah berbahagia, pada pertemuan kita kali ini masih membahas bagian dari khairul a'mal fi Ramadan, yaitu ibadah-ibadah unggulan, amal-amal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin di bulan Ramadan. Yaitu kita masuk kepada bahasan berikutnya, yakni umrah, melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Ikhwah jemaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam sebuah riwayat, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang wanita Ansor yang dikala itu merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena dia tidak bisa ikut melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para sahabat dahulu itu, beribadah bersama Nabi adalah sebuah kebahagiaan mereka. Mereka terus berjuang bagaimana untuk senantiasa bersama Nabi, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada kadang-kadang batasan-batasan yang membuat mereka tidak bisa membersamai Nabi di dalam berbagai hal kebaikan, termasuk ketika Nabi melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan sebutan haji wada, haji yang terakhir, karena memang Rasulullah hanya hajinya satu kali, tapi disebut dengan haji wada karena memang setelah itu Nabi tidak lama lagi hidup, sekitar 100 hari lebih kurang setelah pelaksanaan haji itu Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia. Nah, di waktu Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, berangkat dari Madinah ke Mekah itu, ada seorang wanita yang juga punya keinginan keras untuk melaksanakan ibadah haji bersama baginda Rasul SAW, tentu saja dengan para sahabat lainnya. Tetapi dia gagal, dia tidak bisa ikut haji. Tentu saja ini sebuah kekecewaan yang besar. Nah, di saat itulah Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, fa idza kana ramadhanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Dikatakan oleh Nabi SAW, nanti kalau masuk Ramadan tahun depan, nah itu ya, nanti ketika masuk Ramadan tahun depan, atau apabila nanti berada di bulan Ramadan, i'tamiri fihi, laksanakanlah umrah pada bulan Ramadan itu. Kenapa? Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun, karena umrah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu sama pahalanya, keutamaannya dengan melaksanakan ibadah haji. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan seperti haji ma'i bersamaku. Ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sebuah kebahagiaan
kegembiraan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji di kala itu, khususnya kepada seorang wanita Ansar tersebut. Hadirin yang berbahagia, yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan haji, itu maksudnya adalah besar keutamaan umrah di bulan Ramadan itu. Nilainya, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji, bahkan sama dengan melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu diketahui secara hukum fikih bahwa umrah di bulan Ramadan itu tidak menggugurkan wajib haji yang ada pada seseorang. Misalnya si A ini fisiknya kuat, waktu juga ada, ya, ekonomi secara finansial memungkinkan dia untuk haji, berarti dia wajib haji. Karena menunggu haji yang mungkin taruhlah masih beberapa lama lagi, apalagi untuk ukuran orang Indonesia yang antrinya sampai puluhan tahun, ya, kemudian dia umrah di bulan Ramadan. Nah, umrahnya itu sama pahalanya dengan haji nanti yang dia lakukan, tetapi kewajiban haji yang ada di pundaknya itu tidak gugur dengan melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, khusus untuk kita bangsa Indonesia hari ini, khususnya dalam kondisi sekarang yang antrian melaksanakan ibadah haji itu puluhan tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun antri dari sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan diinformasikan ketika itu yang kita baca di media, Menteri Agama menyebutkan ada yang antrinya 40 tahun. Menurut hadis ini, umrah di bulan Ramadan bisa menjadi solusi. Sebab katakanlah seseorang antri 10 tahun saja untuk melaksanakan ibadah haji. 10 tahun dari sekarang. Entah masih ada umur nanti atau tidak. Sementara kerinduan ke Makkah untuk mengunjungi Baitullahil Haram, Ka'bah, itu semakin bertambah. Nah, jika memang duit masih ada, rezeki masih luas, laksanakanlah umrah di bulan Ramadan. Ini khusus untuk mereka yang memiliki perekonomian relatif baik. Laksanakan umrah di bulan Ramadan, mereka mendapatkan keutamaan, mereka mendapatkan keagungan ibadahnya, pahalanya, melaksanakan ibadah haji. Apalagi melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu dilakukan fi asril awakhir, pada 10 hari terakhir. Di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan saja umrah yang dilakukan nilainya seperti melaksanakan ibadah haji atau seperti melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah. Bagaimana keadaannya jika itu dilakukan pada 10 Ramadan terakhir? Tentu saja ini merupakan sebuah keutamaan, sebuah keagungan untuk dilaksanakan. Tetapi sekali lagi, ini adalah diperuntukkan ibadah yang satu ini bagi mereka yang memiliki perekonomian relatif baik. Mereka tidak merepotkan persoalan dengan masalah apa yang dimakan, tetapi itu sudah tercukupi semua. Kelebihannya itu bisa mereka pakai untuk melaksanakan ibadah umrah. Bagi orang Indonesia khususnya, umrah di bulan Ramadan, terutama 10 Ramadan terakhir, itu biayanya cukup mahal. Bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan umrah di luar bulan Ramadan. Tetapi ini nama juga perjuangan. Sekali lagi, ini perjuangan bagi mereka yang memiliki keuangan cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan, semangat kepada orang-orang yang berduit, berpunya, untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Kalaupun mungkin Ramadan ini belum sempat mereka melaksanakannya, mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang diberikan mereka kesempatan melaksanakan ibadah haji. Dan kita pun berharap tentunya kepada Allah pada saatnya bisa pula melaksanakan ibadah umrah, termasuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.